Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di sebab berikutnya, yaitu tentang fungsi inverse trigonometri dan turunannya. Oke, yang pertama itu adalah inverse sinus dan cosinus. Jadi kalau inverse itu berarti boleh dituliskan dengan sin min 1 inverse atau arcsin sama. Itu tujuannya adalah mencari sudutnya. Jadi kalau kita punya y sama dengan sin x, maka x sama dengan sin min 1y atau arcus sinus y, ya, sudutnya yang kita cari. Kalau y sama dengan cosinus x, maka x sama dengan cos min 1y atau sama dengan arcus cosinus y. Sama, boleh ditulis arcus cosinus atau cos min 1, ya, boleh. Oke. Nah, itu untuk inverse trigonometri, sinus dan cosinus. Kemudian ada tangen dan sekan. Oke. Kalau saya punya x sama dengan y sama dengan tangen x, maka x sama dengan tangen min 1y atau arcus tangen y. Kemudian kalau y sama dengan sekan x, maka x sama dengan sekan min 1y. Oke. Untuk inverse trigonometri itu yang dibahas hanya 4, sinus, cosinus, tangen, dan sekan. Oke. Nah, untuk soalnya nomor 1 misalnya. Oke. Hitunglah sinus min 1 akar 2 per 2 setengah akar 2. Nah, berarti sudut berapakah gitu ya? Arcus sinus setengah akar 2. Jawabannya adalah 45 derajat. 45 derajat itu berapa pi? Pi per 4. Nah, itu jawabannya nomor 1. Silahkan dilanjut. Terus inverse tangen dan inverse sekan. Oke, contoh. Oke. Contoh yang nomor 1. Tangen min 1 berarti sudut berapakah yang nilainya adalah 1. Sudut berapakah yang tangannya nilainya 1? Sudut berapa? Nilai tangan berapa yang nilainya 1? 45. Ya, 45. Berarti jawabannya adalah pi per 4 gitu. Oke, kita lanjut di identitas yang berguna, teorema A ya. Ini kurang X. Nah, penulisannya kurang X. Oke, saya bahas yang nomor 1. Nah, ini. Kalau saya punya segitiga, kemudian sisi miringnya adalah 1, kemudian di sini sisi sampingnya H adalah X, maka sisi ininya berapa gitu ya. Kita pakai rumus trigonometri Pitagoras, maka yang sisi depannya adalah akar 1 kuadrat min X kuadrat, akar 1 min X kuadrat. Oke. Di sini sudutnya theta. Y sama dengan cos X, misal kita ambil ini cos theta. Cos theta berapa? Cos theta adalah cos samping bagi miring X per 1. Berarti cos theta sama dengan X. Oke. Nah, kalau cos theta sama dengan X, maka ya, kita punya ini ya, cos theta sama dengan X. Maka theta sama dengan berapa? Theta sama dengan cos
min 1x atau arcus cosinus x. Nah, sekarang kalau dari persamaan ini kita mencari sin theta berarti berapa? Sin theta, tetanya tadi adalah cosinus min 1x. Nah, kalau dari gambar kita bisa peroleh sin theta. Sin itu adalah depan dibagi miring. Sin depan dibagi miring. Akar 1 min x kuadrat per 1. Berarti akar 1 min x kuadrat per 1 jadi dirinya sendiri. Jadi sin theta sama dengan sin, tetanya boleh kita ganti menjadi arcus cosinus x, nilainya adalah akar 1 min x kuadrat. Oke, itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 itu apa? Cosinus dari arcus sinus. Nah, itu kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi ada segitiga, sisi miringnya 1, kemudian sisi depannya adalah x. Maka sisi sampingnya berapa? Pakai Pitagoras, akar 1 min x kuadrat. Nah, ini sin theta, kita mencari yang sama dengan x. Sin theta sama dengan x per 1. Berarti tetanya adalah arcus sinus atau sinus min 1x. Nah, cos theta adalah ini. Cos theta sama dengan samping dibagi miring, akar 1 min x kuadrat per 1. Akar 1 min x kuadrat. Berarti cos theta sama dengan cos, tetanya boleh kita ganti jadi ini sin min 1x atau arcus sinus x sama dengan akar 1 min x kuadrat. Oke, jadi ceritanya yang nomor 2 dari situ. Terus yang nomor 3. Nomor 3. Nah, ini caranya bagaimana? Yang nomor 3 itu apa? Sekan dari tangan, arcus tangan. Nah, ini kita punya segitiga, sisi sampingnya adalah 1, sisi depannya adalah x. Nah, yang sama dengan x apa? Tangan theta. Tangan itu adalah depan dibagi samping. Tangan theta sama dengan x, maka theta adalah arcus tangan x. Boleh ditulis arcus tangan atau tangan min 1x. Nah, sekan sama dengan apa? Sekan sama dengan 1 per cos theta sama dengan 1 per cos theta. Cos theta itu samping dibagi miring, 1 per akar 1 plus x kuadrat. Nah, ini hasilnya berapa? 1 per 1 per akar 1 plus x kuadrat. Tinggal dibalik ya. Sama dengan hasilnya adalah akar 1 plus x kuadrat. Berarti sekan theta sama dengan akar 1 plus x kuadrat. Tetanya boleh kita ganti menjadi arcus tangan x. Jadi sekan arcus tangan x nilainya adalah akar 1 plus x kuadrat. Oke. Yang keempat. Ini sama, sudutnya tetap yang di sini. Nah, ini kalau kita punya 1 di sisi samping, sisi miringnya x, maka sisi depannya adalah akar x kuadrat min 1. Nah, yang sama dengan x apa? Yang sama dengan x adalah sekan. Sekan itu adalah 1 per cos. Cos itu samping dibagi miring, 1 per 1 per x, nilainya adalah x. Nah, maka theta sama dengan berapa? Theta sama dengan sekan min 1x. Arcus sekan x, gitu ya. Nah, tangan theta sama dengan tangan theta sama dengan akar x kuadrat min 1 ini ya, y per x. Y-nya akar x kuadrat min 1 per 1 sama dengan akar x kuadrat min 1. Jadi tangan tetanya bisa kita ganti ini sekan min 1x sama dengan akar x kuadrat min 1. Oke. Kita lanjut di turunan fungsi trigonometri.
dx sin x itu berarti turunannya sin x adalah cos x, kemudian turunannya cos x adalah min sin x, kemudian turunannya tangan x adalah secant kuadrat x, terus turunannya kotangan x ya, turunannya kotangan x sama dengan min kosekant kuadrat x, turunannya secant x adalah secant tangan, kemudian turunannya kosekant adalah min kosekant kotangan. Nah, sekarang untuk fungsi inverse trigonometri turunannya. Kalau kita punya turunan arkes sin x itu adalah 1 per akar 1 min x kuadrat, kemudian turunannya arkes sin atau inverse cos arkes cos x adalah min 1 per akar 1 min x kuadrat, kemudian turunannya tangan min 1x adalah 1 per 1 plus x kuadrat, turunannya secant pangkat min 1x adalah 1 per x, itu ada tanda harga mutlak berarti dia negatif atau positif, nilainya selalu positif, kemudian akar x kuadrat min 1, integralnya integral akar 1 per akar 1 min x kuadrat dx itu adalah kebalikannya dari ini, maka integralnya ini adalah sin min 1x atau arkes sin x. Nah ini saya bahas dulu, kemudian 1 per 1 plus x kuadrat dx integralnya hasilnya adalah tangan min 1 plus c, kemudian ini integral dari ini adalah hasilnya secant min 1x plus c. Kemudian ini bisa kita ambil bentuk umum. Nah, bentuk umum itu apa? Bentuk umum itu kalau di sini 1 itu kita ganti dengan dari persamaan tadi integral ini tadi, ini bisa kita tarik menjadi bentuk umum di mana angka satunya bisa kita rubah menjadi bisa dimasukkan oleh semua angka atau sebarang angka. Jadinya tadi kan integral 1 per akar 1 min x kuadrat. Nah, ini kita rubah menjadi a kuadrat. A ini boleh angka berapa saja. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka nanti hasil integralnya adalah sinus min 1 atau inverse sin x per a plus c. Nah, kalau yang tadi kan tadi 1 per 1 plus x kuadrat dx, ini bisa menjadi 1 per a kuadrat plus x kuadrat dx. Nah, ini ya bedanya. Kalau di sini tadi 1, di sini x saja, maka di sini muncul a. Nah, kalau di sini nanti a-nya tidak 1, maka persamaannya menjadi 1 per a. A ini nah diambil dari sini. Misalkan di sini 4, berarti a-nya adalah 2 gitu. Tangan min 1 x per a plus c. Nah, kalau ini bentuk umum dari secant. Kita ke contoh yang pertama. Turunan dari sin min 1 3x min 1. Ini adalah turunan dari sin min 1 3x min 1. Arkes sin ini turunannya pakai persamaan yang paling awal ini ya. Nah, maka hasilnya adalah 1 per akar 1 min x kuadrat. Tinggal dimasukkan 1 per akar 1 min nah ini x nya menjadi 3x min 1 dikuadratkan. Nah, ini kemudian dikalikan dengan turunannya, turunan dari fungsi ini 3x min 1. Jadi hasilnya nanti menjadi
1 per akar 1 min 3x min 1 kuadrat kali turunannya ini adalah 3. Oke. Kemudian ke contoh berikutnya. Integral 0 sampai 1 per akar 4 min x kuadrat dx. Nah, 0 sampai 1 ini kita bawa ke bentuk umum. Yang mana? Akar a kuadrat min x kuadrat, berarti bentuk yang nomor 1 ini. Nah, untuk nomor 1 ini berarti A-nya berapa? A-nya adalah 2. Hasilnya adalah sin min 1 x per A. Sin min 1 x-nya tetap ini ya, x per A. A-nya adalah 2. Udah ketemu. Nah, ini kita tinggal masukkan. Kalau x-nya sama dengan 1 berarti sin min 1 per 2 min sin min 1, 0 dibagi 2 0. Arkes sin setengah berapa? Sin berapa yang nilainya setengah gitu ya, itu pi per 6. Pi per 6 itu 180 per 6 berapa? 30 min 0. Sin berapa yang hasilnya 0? 0 derajat. Oke, hasilnya adalah pi per 6. Oke, kemudian kalau ini akar 3 per 5 min 9x kuadrat. Oke, padahal tadi bentuk umumnya ini. Yang kita punya adalah akar a kuadrat min x kuadrat. Nah, ini x-nya fungsi 3x ya, 3x. Maka ini kita misalkan u-nya adalah 3x, maka du-nya adalah 3dx. Bentuk ini kita rubah dulu. 3dx, saya tulis ulang, akar 5 min 9x kuadrat menjadi 3dx nya adalah du, kemudian akar 5 min u kuadrat. Nah, bentuk ini akan sama dengan bentuk ini. Hasilnya sin min 1 x per a. Sin min 1 x nya di sini u per a. Nah, karena a nya di sini 5, a kuadratnya 5, berarti a nya adalah akar 5. Udah, ini berarti sin min 1 u per akar 5 plus c. U-nya kita masukkan lagi menjadi sin min 1 3x per akar 5 plus c. Oke. Contoh yang ini sama ya. Ini bukan x kuadrat, tapi ini adalah sebuah fungsi kuadrat. Nah, ini adalah e pangkat x per 4 plus 9e 2x, berarti u-nya adalah 3e pangkat x. Ini kalau kita kuadratkan 9e 2x. Nah, maka turunannya, kita cari turunannya ini adalah 3e pangkat x dx. Kita di sini hanya butuh e pangkat x dx, berarti sepertiga dari du, kemudian per 4 plus u kuadrat. Oke, sepertiga kalikan ini bentuk yang kedua dari 1 per a kuadrat plus x kuadrat dx. Ini 1 per a kuadrat plus u kuadrat du. Sama kan bentuknya? Nah, itu kemudian jadinya setengah 1 per a, tangan min 1 u, x nya kita ganti u per a nya adalah 2 plus c. Kita masukkan 1/6, tangan min 1, u nya kita masukkan 3e pangkat x per 2 plus c. Oke. Oke, kita ke subbab yang terakhir tentang manipulasi integran. Nah, ini bagaimana kalau penyebutnya itu adalah sebuah fungsi, tidak bentuk dari salah satu bentuk yang tadi kita bahas gitu ya. Nah, itu maka kita bisa rubah, kita bisa manipulasi menjadi salah satu dari bentuk yang tadi sudah kita ketahui. Oke, misalnya ini. Oke. 7 per, hitunglah integral 7 per x kuadrat min 6x plus 25 dx. Nah, ini maka plus 25 nya bisa kita pecah menjadi 9 dan 16. Oke. Nah, yang bentuk pertama, sebentar.
yang bentuk yang pertama itu x kuadrat min 6x plus 9 itu bisa kita rubah menjadi x min 3 kuadrat. Oke, 7-nya tetap ya, x min 3 kuadrat plus 16 itu adalah 4 kuadrat. Maka bentuk itu sama dengan bentuk yang nomor 2, integral 1 per a kuadrat plus x kuadrat dx. Nah, maka nanti hasilnya adalah 7-nya saya keluarkan. Kalau integral 1 per x kuadrat a kuadrat plus x kuadrat, maka hasilnya menjadi 1 per 2 tangan min 1, u-nya adalah x min 3 per a nya adalah 2. Nah, sebenarnya dikalikan dengan turunannya x min 3. Turunannya x min 3 berapa? Turunannya x min 3 kan 1. Oke, plus C. Oke, silahkan dikerjakan soal-soalnya sampai dengan halaman 46 gitu ya. Silakan dipilih 10 soal saja. Oke, dikumpulkan terakhir hari hari Selasa. Oke, sampai ketemu di sebab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.